Dan inilah Presiden Amerika Serikat. Terima kasih banyak sesama warga Amerika, selamat malam. Izinkan saya mulai dengan mengucapkan selamat kepada tim NASA dan para astronot pemberani kita atas peluncuran Artemis Dunho yang sukses. Itu benar-benar mengesankan. Roket itu akan melakukan perjalanan lebih jauh daripada roket berawak manapun yang pernah terbang dan akan melampaui bulan secara signifikan. Mengelilinginya dan kembali ke rumah dari jarak yang belum pernah dicapai sebelumnya sungguh mengesankan. Mereka sedang dalam perjalanan dan semoga Tuhan memberkati mereka. Mereka adalah orang-orang yang berani. Kami berharap Tuhan memberkati keempat astronot luar biasa ini saat ini. Malam ini baru 1 bulan sejak Angkatan Bersenjata Amerika Serikat memulai operasi Furia Epica, menargetkan negara sponsor terorisme terbesar di dunia, yaitu Iran. Dalam 4 minggu terakhir, Angkatan Bersenjata kita telah meraih kemenangan yang cepat, aktif, dan menghancurkan di medan perang. Kemenangan yang jarang disaksikan orang sebelumnya. Malam ini Angkatan Laut Iran sudah tidak ada lagi. Angkatan Udara mereka hancur lebur. Para pemimpin mereka, sebagian besar dari mereka, rezim teroris yang mereka pimpin, sekarang sudah mati. Komando dan kendali Garda Revolusi Islam sedang dihancurkan. Saat ini, kemampuan mereka untuk meluncurkan rudal dan drone telah berkurang secara drastis dan senjata, pabrik, serta peluncur roket mereka sedang dihancurkan. Hanya tersisa sangat sedikit dari mereka. Belum pernah dalam sejarah perang, seorang musuh mengalami kerugian yang begitu jelas dan menghancurkan dalam skala besar hanya dalam hitungan minggu. Musuh-musuh kita sedang kalah di Amerika. Seperti yang telah terjadi dalam 5 tahun terakhir di bawah kepemimpinan saya, kita sedang menang dan sekarang menang lebih dari sebelumnya. Sebelum membahas situasi saat ini, saya juga ingin berterima kasih kepada pasukan kita atas kerja luar biasa yang telah mereka lakukan dalam merebut negara Venezuela. Dalam hitungan menit, serangan itu berlangsung cepat, mematikan, penuh kekerasan, dan dihormati oleh semua orang. Setelah membangun kembali Angkatan Bersenjata kita selama masa jabatan pertama saya, kita sekarang memiliki, tanpa diragukan lagi, tentara terkuat di dunia. Dan sekarang kita bekerja sama dengan Venezuela dan kita, em verdadeiro sentido, parceiros de joint venture, estamos nos dando incrivelmente bem na produção. Menjual minyak dan gas dalam jumlah besar. Dengan cadangan terbesar di bumi. Setelah Amerika Serikat, sekarang kita sepenuhnya mandiri dari Timur Tengah dan tetap berada di sana untuk membantu. Kita tidak perlu berada di sana, kita tidak membutuhkan minyak mereka, kita tidak membutuhkan apapun dari mereka, tetapi kita berada di sana untuk membantu sekutu kita. Malam ini saya akan memberitahu kalian tentang kemajuan yang telah dicapai pasukan kita di Iran dan alasannya. Operasi Kemarahan Epik diperlukan untuk keamanan Amerika dan dunia bebas. Sejak hari pertama saya mengumumkan kampanye saya untuk menjadi presiden pada tahun 2015, saya menyatakan bahwa saya tidak akan pernah membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. Rezim fanatik itu telah meneriakkan kematian bagi Amerika, kematian bagi Israel. Selama 47 tahun perwakilan mereka berada di balik pembunuhan 241 orang Amerika di barak di Beirut dan pembantaian ratusan tentara kita dengan bom pinggir jalan. Mereka terlibat dalam serangan terhadap USS Cole dan melakukan banyak tindakan keji lainnya, termasuk pertumpahan darah. Hanya kekejaman mengerikan dan berdarah pada 7 Oktober di Israel, sesuatu yang belum pernah disaksikan kebanyakan orang, rezim ini akan mendukungnya. Pembunuh itu juga baru-baru ini membunuh 45.000 warganya sendiri yang melakukan protes di Iran. 45.000 orang tewas. Akan menjadi ancaman yang tak tertahankan jika para teroris ini memiliki senjata nuklir. Rezim paling kejam dan brutal di dunia akan bebas menjalankan kampanye teror, pemaksaan, penaklukan, dan pembunuhan massal mereka dilindungi oleh perisai nuklir.
Saya tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Dan tidak seorang pun dari kita, tidak ada mantan presiden yang seharusnya membiarkannya juga. Situasi ini sudah berlangsung selama 47 tahun dan seharusnya sudah diselesaikan jauh sebelum saya menjabat. Saya telah melakukan banyak hal selama 2 masa jabatan saya untuk mencegah Iran mencari senjata nuklir. Pertama dan mungkin yang paling penting, saya melenyapkan Jenderal Qasem Soleimani pada masa jabatan pertama saya. Dia adalah seorang jenius jahat, orang yang sangat cerdas, manusia yang mengerikan. Namun dia adalah otak di balik bom pinggir jalan, dan apa yang dia lakukan benar-benar mengerikan. Iran mungkin akan berada dalam posisi yang jauh lebih baik dan lebih kuat jika dia masih hidup. Mungkin kita akan memiliki percakapan yang berbeda malam ini, tapi tahu tidak, kita tetap akan banyak menang. Dan kemudian saya mengakhiri kesepakatan nuklir Iran yang dibuat oleh Obama, sebuah bencana. Dia memberi mereka 1,7 miliar langsung. Dia mengambil uang itu dari bank-bank di PABSTSI, Virginia, DC, dan Maryland. Semua uang yang mereka miliki dikirim dengan pesawat dalam upaya untuk membeli rasa hormat dan kesetiaan mereka, tapi itu tidak berhasil. Mereka menertawakan presiden kita dan tetap melanjutkan misi untuk mendapatkan bom nuklir. Perjanjian dengan Iran akan mengarah pada persenjataan nuklir yang sangat besar dan mereka sudah memiliki senjata-senjata itu selama bertahun-tahun dan pasti sudah menggunakannya. Dunia akan berbeda. Tidak akan ada Timur Tengah maupun Israel. Menurut pendapat saya dan banyak ahli, jika saya tidak membatalkan perjanjian itu, dan saya sangat terhormat melakukannya, saya sangat bangga telah melakukannya. Itu adalah sesuatu yang buruk sejak awal. Pada dasarnya, saya melakukan apa yang tidak mau dilakukan oleh presiden lain. Mereka membuat kesalahan dan saya sedang memperbaikinya. Pilihan pertama saya selalu adalah jalur diplomasi. Tapi rezim itu terus mengejar senjata nuklir tanpa henti dan menolak semua upaya untuk mencapai kesepakatan. Untuk alasan itu, pada bulan Juni saya memerintahkan serangan ke fasilitas nuklir utama Iran, Operasi Palu Tengah Malam. Tidak ada yang pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Pesawat pengebom B-2 yang luar biasa itu tampil dengan sangat baik. Kami benar-benar menghancurkan lokasi nuklir tersebut. Rezim tersebut kemudian mencoba membangun kembali program mereka di lokasi yang benar-benar berbeda, memperjelas bahwa mereka tidak berniat menghentikan upaya mereka untuk mendapatkan senjata nuklir. Mereka juga dengan cepat membangun arsenal rudal balistik yang besar dan segera mereka akan memiliki rudal yang dapat menjangkau Aroa, Eropa, dan hampir seluruh dunia lainnya. Strategi Iran sangat jelas. Mereka ingin memproduksi sebanyak mungkin rudal dan berhasil membuatnya dengan jangkauan sejauh mungkin. Dan mereka memiliki beberapa senjata yang tak seorang pun sangka mereka miliki. Kami baru saja mengetahuinya. Kami telah menyingkirkan mereka, menyingkirkan semuanya, agar tidak ada yang benar-benar menggunakannya untuk menghentikan mereka. Dan perlombaan mereka untuk mendapatkan bom nuklir, senjata nuklir seperti yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Mereka sudah berada tepat di ambang pintu. Selama bertahun-tahun, semua orang mengatakan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Namun pada akhirnya, itu semua hanyalah kata-kata. Jika Anda tidak bersedia bertindak ketika saatnya tiba, seperti yang saya nyatakan dalam pengumuman operasi Amara Epic, tujuan kami sangat sederhana dan jelas. Kami secara sistematis membongkar kemampuan rezim untuk mengancam Amerika atau memproyeksikan kekuatan di luar perbatasannya. Itu berarti menghancurkan Angkatan Laut Iran yang sekarang benar-benar hancur, merusak angkatan udaranya dan program misilnya ke tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya, serta menghancurkan basis industri pertahanannya. Kami telah melakukan semua itu. Angkatan Laut dan Angkatan Udara mereka sudah habis, misil mereka hampir habis. Bersama-sama, tindakan-tindakan ini akan melumpuhkan Angkatan Darat Iran, menghancurkan kemampuan mereka untuk mendukung proksi teroris, dan mencegah mereka membuat bom nuklir. Angkatan bersenjata kita luar biasa. Tidak pernah ada yang seperti ini secara militer. Semua orang membicarakan hal ini dan malam ini saya dengan senang hati mengatakan bahwa tujuan strategis utama tersebut hampir tercapai.
Saat kita merayakan kemajuan ini, kita terutama mengenang 13 pejuang Amerika yang telah mengorbankan nyawa mereka dalam perjuangan ini. Agar anak-anak kita suatu hari nanti tidak harus menghadapi Iran yang memiliki senjata nuklir. 2 kali dalam sebulan terakhir, saya pergi ke pangkalan udara Dover. Itu adalah sesuatu yang saya inginkan untuk bersama para pahlawan itu saat mereka kembali ke tanah Amerika dan saya bersama mereka. Dan keluarga mereka, orang tua mereka, istri mereka, suami mereka. Kami memberi hormat kepada mereka dan sekarang kita harus menghormati mereka dengan menuntaskan misi yang telah mereka korbankan nyawa untuknya. Dan setiap orang-orang yang mereka cintai berkata, "Tolong Pak, tolong selesaikan pekerjaan itu dan kami akan menyelesaikan pekerjaan itu dan kami akan menyelesaikannya dengan sangat cepat. Kami sudah sangat dekat." Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sekutu-sekutu kami di Timur Tengah, Israel, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Bahrain. Mereka telah sangat membantu dan kami tidak akan membiarkan mereka dirugikan atau gagal dalam bentuk atau cara apapun. Banyak orang Amerika merasa khawatir melihat kenaikan harga bensin baru-baru ini di negara ini. Kenaikan jangka pendek ini sepenuhnya disebabkan oleh rezim Iran yang melancarkan serangan teroris gila terhadap kapal tanker minyak komersial dan negara-negara tetangga yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan konflik tersebut. Ini adalah bukti lain bahwa Iran tidak pernah bisa dipercaya untuk memiliki senjata nuklir. Mereka akan menggunakannya dan akan menggunakannya dengan cepat. Hal ini akan menyebabkan puluhan tahun pemerasan, penderitaan ekonomi, dan ketidakstabilan. Lebih buruk dari yang bisa kita bayangkan. Amerika Serikat belum pernah sesiap ini secara ekonomi untuk menghadapi ancaman tersebut. Kalian semua tahu bahwa kami telah membangun ekonomi terkuat dalam sejarah. Kita sedang mengalaminya sekarang, yang terkuat dalam sejarah. Dalam 1 tahun kami mengambil alih negara yang mati, lemah. Saya benci mengatakan ini, tapi kami adalah negara yang mati dan lemah setelah pemerintahan sebelumnya. Dan kami mengubahnya menjadi negara paling menjanjikan di dunia. Jauh lebih baik, masih tanpa inflasi. Investasi rekor masuk ke Amerika Serikat lebih dari 18 triliun dolar dan pasar saham terbesar dalam sejarah dengan 53 rekor tertinggi hanya dalam 1 tahun. Semua itu menempatkan kami pada posisi untuk menghilangkan kanker yang telah lama berkembang. Itu dikenal sebagai Iran nuklir. Dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka tidak pernah membayangkannya. Ingatlah, karena program perfuri kita, Baby Perfuri, Amerika punya banyak sekali gas, kita punya begitu banyak gas. Di bawah kepemimpinan saya, kita adalah produsen minyak dan gas terbesar di planet ini. Tanpa bahkan mempertimbangkan jutaan barrel yang kita terima dari Venezuela karena kebijakan pemerintahan Trump. Kita memproduksi lebih banyak minyak dan gas daripada Arab Saudi dan Rusia digabungkan. Pikirkan itu, Arab Saudi dan Rusia digabungkan. Dan angka itu dalam waktu dekat akan jauh lebih besar dari itu. Tidak ada negara seperti negara kita dimanapun di dunia dan kita berada dalam kondisi yang sangat baik untuk masa depan. Amerika Serikat hampir tidak mengimpor minyak melalui Selat Hormuz dan tidak akan mengimpor di masa depan. Kita tidak membutuhkan itu. Kita tidak membutuhkan itu dan kita tidak pernah membutuhkannya. Kita telah mengalahkan dan menghancurkan Iran sepenuhnya. Mereka telah dihancurkan baik secara militer maupun ekonomi dan dalam segala hal lainnya. Negara-negara yang menerima minyak melalui selat itu harus menjaga jalur tersebut. Mereka harus mengamankan dan menghargainya. Mereka bisa melakukannya dengan mudah. Kami akan membantu, tetapi mereka harus melindungi minyak yang sangat mereka butuhkan. Untuk negara-negara yang kekurangan bahan bakar, banyak yang menolak untuk ikut serta dalam pemenggalan Iran. Kami harus bertindak sendiri. Saya punya saran. Pertama, belilah minyak dari Amerika Serikat. Dari Amerika, kami punya banyak sekali. Dan kedua, tunjukkan sedikit keberanian meskipun terlambat. Seharusnya kalian sudah melakukan itu bersama kami sebelumnya. Seperti yang kami minta, pergilah ke selat itu dan ambil alih, lindungi, gunakan sendiri. Iran pada dasarnya telah dihancurkan. Bagian tersulit sudah dilakukan, jadi seharusnya sekarang mudah.
Dan bagaimanapun juga, ketika konflik ini berakhir, selat itu akan terbuka dengan sendirinya. Itu akan terbuka dengan sendirinya. Mereka akan ingin menjual minyak karena itu satu-satunya yang mereka miliki untuk mencoba membangun kembali. Aliran akan kembali dan harga bensin akan turun dengan cepat. Harga saham juga akan naik dengan cepat. Mereka tidak turun terlalu banyak, hanya turun sedikit, tapi belakangan ini juga sempat membaik. Kita berhasil lebih baik dari yang saya harapkan, tapi kita harus melewati perjalanan ini ke Iran. Melawan ancaman ini dengan pemotongan pajak bersejarah kita, orang-orang menerima pengembalian pajak yang lebih besar dari yang mereka kira. Berkat proyek besar itu, ekonomi kita kuat, tumbuh dan segera akan kembali makmur seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Ekonomi kita akan melampaui tingkat yang ada sebulan lalu. Saya sudah tegaskan sejak awal operasi Furia Epica, kita akan terus maju sampai semua tujuan kita benar-benar tercapai. Berkat kemajuan yang telah kita capai, malam ini saya bisa mengatakan bahwa kita berada di jalur yang benar untuk menyelesaikan semua tujuan militer Amerika. Dalam waktu dekat, sangat dekat, kita akan menyerang mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam 2-3 minggu ke depan, kita akan membawa mereka kembali ke zaman batu, tempat mereka seharusnya berada. Sementara itu, diskusi masih berlanjut. Perubahan rezim bukanlah tujuan kami. Kami tidak pernah mengatakan perubahan rezim, tetapi perubahan rezim terjadi karena semua pemimpin asli mereka telah mati. Mereka semua sudah mati. Kelompok baru ini kurang radikal dan jauh lebih masuk akal. Jika tidak ada kesepakatan yang dibuat dalam periode itu, kami akan mengawasi sasaran utama. Tanpa kesepakatan, kami akan menyerang semua pembangkit listrik mereka dengan kekuatan penuh dan kemungkinan besar secara bersamaan. Kami tidak menyerang minyak, meskipun itu adalah target yang paling mudah. Karena itu tidak akan memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup atau membangun kembali. Tapi kita bisa menyerang dan itu akan lenyap dan tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang itu. Mereka tidak punya peralatan anti pesawat, radar mereka sudah benar-benar dihancurkan. Kita tak terhentikan seperti kekuatan militer besar. Lokasi-lokasi nuklir yang dihancurkan oleh B-2 telah terkena serangan dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa mengakses area tersebut. Dan kami mengawasi mereka dengan ketat melalui satelit. Jika kami melihat ada pergerakan, bahkan sekadar upaya, mereka akan diserang lagi dengan rudal berat. Kita memegang semua kendali, mereka tidak punya apa-apa. Sangat penting bagi kita untuk melihat konflik ini secara proporsional. Keterlibatan Amerika dalam Perang Dunia Pertama berlangsung selama 1 tahun, 7 bulan dan 5 hari. Perang Dunia Kedua berlangsung selama 3 tahun, 8 bulan dan 25 hari. Perang Korea berlangsung selama 3 tahun, 1 bulan dan 2 hari. Sedangkan Perang Vietnam berlangsung selama 19 tahun, 5 bulan dan 29 hari. Perang Irak berlangsung selama 8 tahun, 8 bulan dan 28 hari. Kita sedang menjalankan operasi militer yang begitu kuat, begitu cemerlang, melawan salah satu negara terkuat. Sudah 32 hari dan negara itu telah dihancurkan. Dan pada dasarnya, sekarang sudah tidak lagi menjadi ancaman. Mereka dulunya adalah preman di Timur Tengah, tapi sekarang tidak lagi. Ini adalah investasi nyata untuk masa depan anak dan cucu Anda. Seluruh dunia sedang menyaksikan dan tidak bisa percaya pada kekuatan, ketangguhan, dan kecerdasan itu. Mereka benar-benar tidak bisa percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka tidak bisa percaya dengan apa yang mereka saksikan. Kecemerlangan angkatan bersenjata Amerika Serikat. Malam ini setiap orang Amerika bisa menantikan hari di mana akhirnya kita akan bebas dari agresi Iran dan ancaman pemerasan nuklir. Karena tindakan yang telah kita ambil, kita berada di ambang mengakhiri ancaman jahat Iran terhadap Amerika dan dunia. Dan saya katakan kepada kalian, dunia sedang menyaksikan. Dan ketika kita melakukan itu, ketika semuanya berakhir, Amerika Serikat akan menjadi lebih aman, lebih kuat, lebih makmur, dan lebih hebat daripada sebelumnya.
Semoga Tuhan memberkati para pria dan wanita di Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, dan semoga Tuhan memberkati Amerika Serikat. Terima kasih banyak dan selamat malam.